Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak dan Ibu Panitia Uji Kinerja, perkenalkan nama saya Tia Asuti, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 dari LPTK Universitas Pendidikan Indonesia dengan nomor induk mahasiswa 2435300. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK PGRI Sukamulya, tepatnya di kelas bisnis daring Pasene, dengan mata pelajaran pemasaran materi, pelajaran perkembangan pemasaran di era industri digitalisasi. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Ayu, hadir Bu. Sumiana, hadir Bu. Siti, hadir Bu. Yuliana, hadir Bu. Zahra Akila, hadir Bu. Zahwa Aini, hadir Bu. Zahra Aini, hadir Bu. Baik, hari ini alhamdulillah semuanya masuk semua. Kita mulai belajar. Hari ini kita akan membahas tentang perkembangan pemasaran di era industri digital.
berfokus pada perlindungan konsumen. Ya. Yang ketiga, marketing 3.0 berfokus pada nilai manusia. Ya. Keempat, marketing 4.0 berfokus pada digital. Dan yang kelima, marketing 4.0 berfokus pada teknologi. Ya, jadi ada 5 revolusi marketing ya. Dari 1 sampai 5 itu, dari yang pertama berfokus pada produk, yang kedua berfokus pada nilai konsumen, yang ketiga pada manusia, yang keempat pada digital, dan yang kelima adalah pada teknologi. Sudah mengalami perubahan. Tapi sekarang ini di zaman apa, revolusi yang mana? 5 titik sudah pada tingkat teknologi ya untuk manusia. Baik, selanjutnya materi selanjutnya itu tentang tahapan perkembangan perekonomian yang menggambarkan tentang perkembangan pemasaran ya. Menurut Philip Kotler ada 8 tahap ya dalam perkembangan perekonomian. Yang pertama itu tahap ekonomi swadaya atau sendiri. Pada tahap ini manusia atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya masih bergantung pada diri sendiri ya. Apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan dengan cara bercocok tanam ya, dengan cara memancing, berburu ya, berkebun dan sebagainya untuk menghasilkan kebutuhan hidupnya ya. Yang kedua tahap ekonomi famili. Nah, itu famili ini masyarakat sudah mulai mampu bergotong royong bersatu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Terus yang ketiga ada tahap barter sederhana. Tahap barter sederhana ini masyarakat sudah mulai ya mengetahui yang namanya sistem tukar menukar ya. Dari misalkan ada yang membutuhkan beras, terus ada lagi membutuhkan ikan, akhirnya ditukar. Barter itu adalah tahap tukar menukar, tapi belum mengenal jenis mata uang ya pada saat itu. Terus tahap pasar lokal. Nah, kalau yang pasar lokal ini, tahap pasar lokal ini adalah tahap di mana masyarakat sudah mulai menentukan pasar untuk dijadikan tempat jual beli ya. Selanjutnya tahap ekonomi uang. Nah, yang ini adalah masyarakat sudah mampu, sudah memiliki nilai mata uang ya, ataupun itu bentuknya perak, emas, perunggu, batu untuk dijadikan bahan beli ya, untuk dijadikan alat tukar untuk membeli. Terus selanjutnya ada tahap kapitalis muda. Ada yang tahu apa itu tahap kapitalis muda? Silakan. Kondisi masyarakat ditandai oleh adanya pengelompokan masyarakat menjadi golongan yang kuat seperti tuan tanah, kaum migran, kaum borjuis yang umumnya menguasai perekonomian dan selalu berusaha untuk kekayaan. Nah, ini adalah tahap di mana ada sekelompok orang atau masyarakat sudah mulai menguasai perekonomian ya. Misalkan dari tuan tanah, terus kaum-kaum yang sudah berduit ya, sudah kaya seperti itu, dia mampu menguasai perekonomian sekitar. Terus tahap produksi massal. Apa itu tahap produksi massal? Ada yang tahu? Silakan, Arif. Tahap produksi massal